Orang yang kayak begini, dia bukan menuju Allah, menuju setan. Kenapa? Dia menjauh dari masyarakat, berpikiran masyarakat hina, masyarakat rendah, masyarakat neraka. Dia menyombongkan, saya lebih baik dari kalian, ditinggalin. Tapi sholihin, mereka menjauh dari masyarakat, bilang kenapa? Saya belum bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa? Khawatir mengganggu mereka dengan mulut saya, dengan hati saya, jadi berprasangka buruk kepada mereka, jadi mencaci mereka. Begitu. Saya menjauh dari masyarakat untuk menjaga mereka, jangan sampai mereka kecipratan kejahatan saya. Yang satu, dia nganggap masyarakat neraka, bawa sial buat saya. Tapi yang satu lagi beranggapan menjauh dari masyarakat, saya khawatir keberadaan saya menjadi sial bagi masyarakat. Beda kan? Yang satu sombong, takabur, yang satu tawadhu, merendah. Di antara rukun uzlah, orang mau datang beberapa murid kepada gurunya, saya mau uzlah, saya mau khalwat, saya mau menjauhi manusia, menghindar dari manusia, mau mendekat kepada Allah. Bilang kenapa? Bilang, manusia sekarang udah gak bener, manusia sekarang udah jahat, saya mau menghindar dari kejahatan mereka, dari keburukan mereka. Jadi orang yang kayak begini, dia bukan menuju Allah, menuju setan. Kenapa? Dia menjauh dari masyarakat, berpikiran masyarakat hina, masyarakat rendah, masyarakat neraka. Dia menyombongkan, saya lebih baik dari kalian, ditinggalin. Tapi sholihin, mereka menjauh dari masyarakat, bilang kenapa? Saya belum bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa? Khawatir mengganggu mereka dengan mulut saya, dengan hati saya, jadi berprasangka buruk kepada mereka, jadi mencaci mereka. Begitu. Saya menjauh dari masyarakat untuk menjaga mereka, jangan sampai mereka kecipratan kejahatan saya. Yang satu, dia nganggap masyarakat neraka, bawa sial buat saya. Tapi yang satu lagi beranggapan menjauh dari masyarakat, saya khawatir keberadaan saya menjadi sial bagi masyarakat. Beda kan? Yang satu sombong, takabur, yang satu tawadhu, merendah. Nyelamatin manusia dari kejahatannya dia, menghindar dari manusia, jangan sampai ngejahatin orang. Bakal tiba dalam waktu dekat suatu masa di mana sebaik-baiknya harta seorang muslim, dia punya ternak kambing, yang dia bawa tuh ternak kemanapun dia pergi. Perginya kemana? Ke puncak-puncak gunung, puncak-puncak bukit, ke lembah-lembah dia bawa. Menyendiri, menjauh dari masyarakat. Dia bawa kambingnya ke padang rumput untuk ngasih makan tuh kambing. Kemudian juga mencari tempat penampungan air, telaga kah, ya, atau hujan di mana tercurah, ya kalas buat kambingnya minum. Begitu. Kenapa? Dia tinggalkan semua, cuma dia bawa itu yang bisa dia bawa. Ya firhu bidinihi minal fitan. Dia kabur, mengevakuasi agamanya dari fitnah. Dia kabur, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan imannya dari fitnah, dari kekacauan. Sebaik-baiknya pekerjaan, kehidupan manusia, seseorang yang kerjaannya dia itu di atas kudanya dia berjalan fisabilillah di jalannya Allah. Tiap kali dengar gangguan terhadap masyarakat atau apa, dia bangkit, menyelamatkan manusia, menolong manusia, fisabilillah, jihad fisabilillah. Semata-mata bukan pengen nama, bukan pengen harta,
tapi semata-mata dia ingin mendapatkan pahala syahadah. Sebaik-baiknya kehidupan fi ghunaimatin, dia punya asetnya sendiri, hidup menjauh dari masyarakat, puncak gunung atau di hutan atau di padang pasir atau di mana atau di lembah. Kerjaannya sholat, ngeluarin zakat. Jangan dibilang wah mereka nggak manfaat buat masyarakat. Lah, dia orang ngeluarin zakat. Atau manfaat yang dia berikan, dia sholat, dia ngeluarin zakat, berjiwa sosial. Ya'budu rabbahu, beribadat, ngabdi kepada Allah hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kematian menjemput dia. Laisa minan nasi la fi khair, nggak ada urusan sama manusia, nggak ada urusan sama manusia, nggak ganggu orang, nggak zalimin orang. Semua orang yang bisa dia bantu, dia bantu. Laisa minan nasi la fi khair, taunya orang khalas baik semuanya orang. Beda kan sama orang yang nganggap wah ini penjahat, ini maling, ini koruptor, ini penipu, ini antek, ini itu. Waduh, hidupnya penuh dengan prasangka. Kasihan deh loh, hidupnya penuh dengan kecurigaan. Waduh, sinetron. Laisa minan nasi la fi khair, gak ganggu orang. Subhanallah, taunya semua orang baik. Yang jahat siapa? Saya yang jahat, saya yang salah, saya yang zalim, saya banyak dosa. Ya Rabb, jangan siksa penduduk desa saya gara-gara dosa saya. Wataknya mereka. Oke, kan dibilang orang dulu tuh kalau ada masalah mereka nganggap ini gara-gara saya, ini saya penyebabnya, ini dosanya saya. Tapi orang sekarang kalau ada masalah dia buru-buru nyalahin orang. Ada Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdillah Al-Faqih, sempat dia difitnah, ditangkap sama pemerintah setempat, dijebloskan dalam penjara, disiksa, masukin dalam gentong, ditutup gentongnya di tempat yang sempit tersebut. Begitu sempat disiksa. Akhirnya begitu agak longgar, beberapa murid-muridnya nengok dia, menjenguk dia. Akhirnya itu murid bilang, ini sultan zalim, memang jahat ini, pemimpinnya, gubernurnya jahat yang melakukan tindakan. Kamu jangan maki dia, yang salah tuh saya, bukan dia. Habib salah apa? Ngerjain yang makruh aja nggak pernah, apalagi yang haram. Iya, saya ada salah. Saya punya pembantu saya tuh, dia punya anak, punya keluarga, tiap hari datang ke rumah bantuin bersih-bersih. Itu setiap dia datang saya selalu nanya, gimana sholatnya kamu hari ini, kemarin rapi, sholat jamaah, anakmu semuanya sholat bener. Selalu saya tanya sholat dia dan sholat anak istrinya, keluarganya. Suatu hari saya sibuknya juga sama amalan akhirat, saya lupa mengecek sholatnya pembantu saya. Bukan berarti dia nggak sholat, ya sholat, cuma saya lupa nanya, sholat gak, jamaah gak, benar gak, saya lupa nanya. Sehingga di hari yang saya lupa nanya itu, Allah Ta'ala hukum saya gara-gara kelalaian saya dengan, ya saya ditangkap, dijeblosin ke penjara. Itu saya yang salah, saya emang berhak demikian, pantas begitu, memang saya yang salah. Orang dulu kalau ada problem dia introspeksi diri. Orang sekarang kalau ada problem nuding sono, nuding sini, dia gara-garanya, nuding sana, nuding sini. Ini yang tukang tuding, penyebab bala musibah dia. Tapi yang tukang introspeksi diri, ya, berkat mereka Allah Ta'ala angkat bala dan musibah. Ada sebagian guru berargumentasi dengan rekannya, seorang ulama lain. Murid saya lebih baik. Bilang gini aja, ya kalau mau lihat metode yang lebih baik, ajaran yang lebih baik, kita lihat sekarang muridnya. Yuk kita cek muridnya kita kayak gimana. Datang ke ustadz yang pertama, mana tuh lagi nunggu ustadz di pojokan masjid.
ambil kerikil, dilempar dari jauh. Orang-orang pada nggak lihat. Begitu dilempar dari jauh, kena mereka, kaget. Itu berdiri, siapa yang lempar kita? Kurang ajar, menistai majelis, nggak punya penghargaan terhadap Islam, ganyang. Siapa ini orangnya? Keluar deh. Sampai yang di masjid bingung, nih kita di masjid apa di kebun binatang? Jadi kok keluar kata-kata kebun binatang? Nah, tuh muridnya ente tuh emosinya masih nggak stabil. Sekarang kita pergi ke majelisnya nih, lagi nunggu juga tuh murid-muridnya, ambil kerikil, batu, lempar dari jauh. Begitu dilempar dari jauh, hening. Mereka terkejut sesaat sambil bilang, astagfirullah, 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 ya Allah maafin saya, astagfirullah, tubna ilallah. Nah, anteng kan, kalem kan. Itu kena kerikil udah heboh, udah kayak ditibanin dibakar api. Ini Masya Allah. Dari situ kelihatan. Alhamdulillah. Kadang bukan gurunya yang gagal, muridnya yang sial, muridnya yang